Shalom Ibu Bapak Sobat Meso terkasih dan umat Tuhan dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengunjungi dan sekaligus menyapa seluruh Sobat Maestro untuk kita dapat sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya. Sungguh kami umat Tuhan menikmati kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan saat ini pun kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Berbicaralah dan berkati kami semua dengan kuasa firman-Mu, agar kami menikmati sukacita dan damai sejahtera surgawi melalui persekutuan di dalam terang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang berjudul Iman yang Menyelamatkan. Banyak sekali kepercayaan yang dianut oleh beragam umat manusia. Mereka percaya kepada apa yang diyakini itu merupakan bentuk wujud iman percaya mereka. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan bersama-sama iman percaya kepada Yesus Kristus itu adalah iman percaya satu-satunya yang memberikan kepastian dan jaminan untuk memperoleh keselamatan. Sebab Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa dirinya lah, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, pada perenungan bersama kali ini kita akan merenungkan iman yang menyelamatkan. Iman bersumber dari mana? Iman berasal dari mana? Dan iman kepada siapa? Maka kita beroleh kepastian akan keselamatan itu. Baik, kita akan lihat di dalam Roma 10 ayatnya yang ke-17. Dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan kepada orang-orang sidang jemaat Tuhan di Roma bahwa iman yang menyelamatkan itu iman yang timbul karena mendengar firman Kristus, merespon firman Kristus, menerima perkataan-perkataan firman dengan hati yang tulus, ikhlas, dan terbuka. Puji syukur kepada Tuhan. Iman yang timbul daripada pendengaran akan firman Kristus, iman itu akan bergerak, mendorong, memotivasi kita untuk membicarakan iman yang menyelamatkan. Ya, Rasul Paulus menuliskan ayat yang tadi kita baca dengan satu dasar, dengan satu maksud tujuan. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Puji syukur pada Tuhan. Iman yang timbul karena mendengar firman Kristus itu memberikan dorongan, memberikan satu rasa ingin memberitakan, memperkatakan apa yang kita yakini. Nah, Paulus katakan di sini, sebab jika kamu mengaku dengan mulut, memperkatakan dengan mulutmu tentang iman percayamu akan firman Kristus, dan percaya dalam hati, yakin di dalam hati, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Puji syukur kepada Tuhan. Inilah iman yang menyelamatkan. Iman yang kita merespon karena firman Kristus, karena di dalam Injil Kristus itu juga diberitakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Kematian Kristus untuk menebus dosa kita, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa sah
penebusan Kristus akan dosa umat manusia. Dengan bukti Yesus bangkit. Nah, iman yang demikian ini yang kita perkatakan, yang kita wartakan, itu adalah iman yang menyelamatkan. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi iman itu bukan hanya kita terima, kita yakini, kita percaya tanpa memberikan dampak bukti bahwa kita percaya. Apa yang kita katakan berdasarkan kepercayaan kita itu adalah bukti bahwa kita meyakini, mengimani apa yang kita imani, maka kita perkatakan. Ya, orang kalau percaya tapi setengah-setengah percayanya, dia tidak akan memperkatakan apa yang dia yakin. Sebab dia sendiri tidak yakin. Sebab jika kita yakin bahwa percaya bahwa iman yang kita peroleh berdasarkan firman Kristus dan kita yakin kuasa kebangkitan Allah membangkitkan Kristus dari kematian yang buktinya mengalahkan kuasa maut, ini yang kita percaya, maka itu akan mendorong kita untuk berani memperkatakan. Di dalam Roma 10 ayat 10 dan 11 dikatakan, karena dengan hati orang dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia, Yesus Kristus, tidak akan dipermalukan. Ya, penegasan ulang bahwa iman itu harus diperkatakan. Iman itu timbul dari dalam hati kita yang dibenarkan oleh penebusan Yesus. Dan kalau kita akui bahwa kita ini pribadi yang sudah dibenarkan dalam Yesus Kristus dan memperkatakannya kepada orang-orang lain, maka di sanalah keyakinan bahwa kita ini benar sudah diselamatkan. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat bagian berikutnya, yaitu iman yang diberitakan adalah iman yang menyelamatkan. Diselamatkan oleh kekuatan Allah. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-15 dikatakan, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ini motivasi yang mendorong Paulus untuk menulis surat ini, surat Roma ini, ditujukan kepada jemaat-jemaat di Roma. Kenapa? Karena dia punya keyakinan akan Injil yang dia beritakan. Dia punya kepercayaan akan Injil yang dia imani. Sehingga dia ingin terdorong untuk memperkatakan. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, aku, Paulus, punya keyakinan yang kokoh, yang tidak mudah dikoyahkan, bahkan tidak bisa digoyahkan. Itu keyakinan yang. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil itu punya kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kekuatan Allah yang dibuktikan dengan kuasa membangkitkan Yesus Kristus dari kematian. Itu kuasa Allah. Itu bukti kekuatan Allah. Dan Injil itulah yang diberitakan oleh Rasul Paulus supaya orang yang percaya beroleh anugerah keselamatan di dalam kekuatan kuasa Allah. Puji syukur pada Tuhan. Jadi iman di dalam Yesus Kristus bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita melakukan kebaikan, tetapi iman percaya kepada Yesus Kristus itulah iman yang menyelamatkan kita. Karena kita percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Memang, iman percaya berita tentang Yesus Kristus, berita tentang Mesias pertama-tama diberitakan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Israel yang dijanjikan melalui Taurat bahwa nanti akan datang Mesias, Juru Selamat. Tetapi berita tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus tidak sebatas hanya diterima oleh orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa non-Yahudi, bukan orang-orang Yahudi. Kekuatan Allah yang menyelamatkan itu ada di dalam Injil Kristus. Di dalam Roma 1 ayat 17 dikatakan,
Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam berita Injil Kristus nyata di sana diwartakan, diberitakan tentang kebenaran Allah. Jadi perlunya Injil untuk terus diberitakan supaya apa? Orang-orang memahami akan kebenaran Allah, akan kuasa Allah. Sebab apa? Pewartaan Injil yang Yesus Kristus lakukan itu disertai dengan kuasa Allah. Pelayanan, mujizat, kesembuhan, apapun yang dilakukan oleh Yesus membuktikan bahwa pribadi Yesus disertai dan diperkenan oleh Allah. Ya, jadi banyak orang-orang itu takjub, kagum mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Mendengar firman Kristus itu mendatangkan kekaguman. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, menyembuhkan orang sakit, melipat gandakan 5 roti 2 ikan, meredakan badai, membangkitkan orang mati, itu membuktikan bahwa pribadi yang bernama Yesus Kristus itu dalam penyertaan dan adanya kuasa Allah. Di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji syukur kepada Tuhan. Rasul Paulus menjelaskan, nyata kebenaran Allah itu hanya bisa diterima oleh iman, oleh percaya. Gak bisa kita pikir kebenaran Allah itu dengan pikiran kita sendiri. Karena Allah tidak pernah kita lihat. Karena Allah pencipta umat manusia. Bagaimana umat ciptaannya bisa memikirkan tentang kebesaran sang pencipta? Itu tidak mungkin. Tapi sebaliknya, Allah mengerti betul hati dan pikiran orang atau manusia yang diciptakan. Jadi jelas kebenaran Allah di dalam firman Kristus itu hanya bisa diterima oleh iman, bukan oleh akal pikiran semata. Iman yang menerima Injil Kristus, tetapi iman itu pun harus terus berprogres, bergerak, bertumbuh, meningkat. Iman yang memimpin kepada iman. Iman bertolak dari iman, berawal dari iman, terus memimpin, orang makin lama makin percaya. Puji syukur kepada Tuhan. Sehingga dikatakan, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan dituntun oleh iman percayanya. Orang dibenarkan karena percaya di dalam penebusan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Kenapa? Perlunya orang mengenal kebenaran Allah. Agar orang tidak mengukur kebenaran berdasarkan kebenarannya sendiri. Orang itu harus mengenal kebenaran Allah. Orang kalau mengenal kebenaran Allah, baru dia menyadari ketidakbenarannya diri sendiri. Di dalam Roma 10 ayatnya yang ketiga. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Di sini kita temukan jawaban. Kenapa banyak orang yang tidak takluk kepada firman? Kenapa banyak orang tidak tunduk kepada firman Tuhan? Itu membuktikan bahwa mereka belum menemukan kebenaran Allah. Dari mana kita menemukan kebenaran Allah? Dari Injil Kristus, dari firman Kristus, dari apa yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Itu mengacu kepada Allah yang adalah benar, Allah yang adalah kudus, Allah yang adalah Allah yang maha kuasa, Allah adalah Allah pencipta segala yang. Melalui apa? Melalui firman Kristus. Kalau kita menolak firman Kristus, kita tidak mungkin mengenal kebenaran Allah. Orang yang tidak mengenal kebenaran Allah, dia akan membangun kebenaran dirinya sendiri. Membenarkan dirinya sendiri. Menganggap dirinya paling benar. Coba perhatikan. Jika kita bertemu dengan seseorang yang selalu pengen benar, pengen menang sendiri, egosentris, berpusat kepada diri sendiri, kenapa? Karena mereka tidak mengenal Allah. Karena mereka tidak mengenal kebenaran. Dan ini pun menjadi tolok ukur bagi kita semua. Apakah selama ini
hidup kita hanya berpusat kepada diri kita, atau hidup kita berpusat kepada Allah yang kita kenal, yang kita kagumi, yang kita hormati, yang kita sembah. Ya, bagaimana kita dapat menyembah Allah jika kita tidak mengenal Allah? Bagaimana kita hormat kepada Allah jika kita tidak mengenal kebesaran Allah? Tidak mungkin. Makanya, di dalam kita menyembah Tuhan, di dalam kita beribadah kepada Tuhan, betul-betul kita harus mengenal siapa Allah. Caranya, terus bertumbuh, bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Iman yang meningkat, iman yang bertumbuh. Setiap hari kita harus makan makanan yang bersifat rohani. Sebagaimana halnya, jika kita satu hari tidak makan makanan yang jasmani, maka kita akan mengalami kelemahan. Bahkan kita akan mengalami kesakitan, sampai akhirnya kita pun bisa mengalami kematian jasmani. Demikian juga dengan hal yang bersifat rohani. Kita perlu terus bertumbuh di dalam puji syukur kepada Tuhan. Kita akan merenungkan bagian ini, yaitu berita yang memberikan damai sejahtera Allah. Berita firman Kristus, berita Injil Kristus. Itu kalau kita dengar, kita responi, kita simak, itu akan membawa kita dalam pengenalan akan dan membawa kita masuk menikmati damai sejahtera Allah. Sekalipun kita masih hidup di dalam dunia yang hingar-bingar, di dalam dunia yang kacau balau, di dalam dunia yang tidak ada cinta kasih dan tidak ada damai sejahtera. Di dalam Roma 5 ayat yang pertama dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Ini sukacita, ini kegirangan, ini berkat surgawi, yaitu kita beroleh damai sejahtera dengan hidup berdamai dengan. Kapan? Saat sekarang ini. Saat kita hidup dalam dunia ini. Dunia ini kacau, dunia ini menakutkan dan menggelisahkan. Tetapi kalau kita berjalan di dalam iman, maka di tengah badai kekacauan pun kita dapat memiliki damai sejahtera dengan Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, inilah ibu bapak saudara terkasih yang sangat kita perlukan, yang sangat kita dambakan, yang seharusnya setiap orang percaya mengalami. Ini akhir zaman. Ini saatnya kita perlu menikmati damai sejahtera. Karena apa? Karena kita menjadikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Menjadikan Yesus Kristus menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Menjadikan Tuhan Yesus sebagai segala-galanya bagi kita. Menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan bagi kita. Jangan ada ilah-ilah lain yang kita sembah. Jangan ada kepercayaan-kepercayaan lain atau iman-iman lain yang kita puji dan puja. Sebab ketika kita menyembah, beriman kepada hal-hal lain di luar Kristus, maka kita akan mengalami kegelisahan, kekhawatiran, kebimbangan, ketidakpastian, tidak memiliki damai sejahtera. Itu ciri-cirinya. Coba aja. Kita mesti jujur dan mengakui, benar nggak? Ketika kita percaya kepada iman percaya di luar Kristus. Kita bisa merenungkan. Dulu sebelum kita mendengar Injil Kristus, kita belum menerima Injil Kristus. Kita pasti atau kemungkinan besar kita memiliki kepercayaan-kepercayaan yang lain. Nah, melalui pengalaman kita ketika kita meyakini kepercayaan kepada ilah-ilah yang lain. Bagaimana? Apakah kita dapat mengalami ketenangan, damai sejahtera, sukacita, dan kepastian di dalam iman yang kita yakini? Itu menjadi perenungan. Kita bandingkan sekarang dengan iman percaya yang kita temukan, yang kita beroleh, yang bersumber daripada firman Kristus. Ternyata di dalam Injil Kristus,
di sana Paulus menjabarkan keselamatan oleh kekuatan Allah. Bukan diselamatkan oleh gaya hidup sendiri, kekayaan sendiri, kepintaran sendiri, kekuatan sendiri, tetapi sepenuhnya diselamatkan karena kekuatan Allah. Di dalam Roma 5 ayat yang kedua dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Puji syukur pada Tuhan. Jadi iman itu menuntun orang untuk masuk dalam kasih karunia Allah. Untuk masuk di dalam anugerah. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah. Kita berdiri atas pengharapan. Kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Pengharapan di dalam iman yang dituntun oleh kasih karunia, yang dituntun masuk ke dalam kasih karunia. Maka ketika kita masuk dalam anugerah dan kasih karunia Allah, di sana kita memiliki pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan menerima kemuliaan Allah. Bukan pengharapan menerima kesehatan. Bukan pengharapan menerima kekayaan. Bukan pengharapan menerima kemudahan di dalam hidup ini. Tetapi di tengah dunia ini pun kita tidak berharap kepada perkara-perkara yang bersifat dunia, tetapi pengharapan kita tertuju kepada pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Nah, ini kemuliaan Allah kita terima saat kita masuk dalam kekekalan. Damai sejahtera dengan Allah kita terima saat kita percaya menerima Yesus Kristus dan kita masih hidup dalam dunia yang kacau balau ini. Kita sudah menikmati damai sejahtera dengan Allah. Ini sukacita, iman yang menyelamatkan yang kita peroleh. Jadi kita paham, Ibu Bapak Saudara terkasih, iman yang menyelamatkan bersumber dari keterbukaan hati kita, respon hati kita akan firman Kristus. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang harus diberitakan. Oleh sebab itu Rasul Paulus dia siap rela menderita hanya untuk memberitakan Injil keselamatan. Ya, belasan surat yang ditulis dalam kitab Perjanjian Baru oleh Rasul Paulus. Kenapa dia begitu produktif? Kenapa dia begitu aktif? Karena dia betul-betul menyadari akan berita sukacita penting yang harus disampaikan pada akhir zaman, yaitu Injil Kristus. Iman yang bersumber dari Injil Kristus itu memberikan dampak damai sejahtera dan sukacita bagi kita anak-anak Tuhan. Dan jaminan kemuliaan kekal, kemuliaan Allah akan kita terima saat kita meninggalkan dunia ini yang sementara ini dan masuk ke dalam dunia yang kekal di rumah Bapa di surga. Puji syukur kepada Ibu Bapak Saudara-saudara terkasih, biarlah melalui perenungan bersama pada kesempatan kali ini betul-betul kita yakin iman yang menyelamatkan adalah iman yang bersumber daripada firman Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat perenungan bersama melalui terang hikmat firman-Mu. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu yang hidup di dalam terang hikmat Roh Kudus memberkati seluruh Sobat Maestro dan seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Sehingga kami betul-betul menikmati kuasa firman-Mu yang mendatangkan damai sejahtera bagi kami dan memberikan keselamatan untuk kami beroleh kemuliaan Allah dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama panjatkan perolehkan segala doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.